Apa kabar hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja, tapi saya tidak yakin kita semua sedang baik-baik saja ya. Kita semua memang sedang diuji. Indonesia saat ini sedang dilanda bencana. Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah dengan berbagai upaya sudah mencoba menanganinya. Tapi apakah harus dengan cara yang selalu sama? Panjang tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia mengalami bencana pandemi. Begitu pula Indonesia. Apakah bijak bila pemerintah hanya menawarkan solusi yang serupa dengan kondisi sebelum bencana? Apakah bantuan sosial yang diberikan sudah cukup menjawab kebutuhan rakyat? Apakah sasaran penerima bantuan sosial sudah tepat? Tentu terlalu banyak pertanyaan yang harus dijawab dan terlontar dari rakyat untuk yang terhormat pemangku kebijakan. Sungguh heran, baru-baru ini pemerintah meminta rakyat untuk lebih keras lagi memberikan kritik kepada mereka. Ironi pernyataan itu. Ingat, saat ini ruang gerak rakyat sangat terbatas. Aksi-aksi tidak lagi bebas dilakukan. Aspirasi rakyat tentu terbelenggu akibat bencana pandemi yang masih berlangsung. Jika hendak mengkritisi pemerintah, tentu rakyat mulai bergeser menggunakan media sosial. Tapi apakah pemerintah tidak ingat bahwa ada Undang-Undang ITE yang harus juga dipatuhi oleh rakyat? Tidak mudah memang menyampaikan kritikan melalui media digital saat ini, karena aturan lebih kejam dan bisa menjerat siapa saja yang melanggarnya. Bapak Ibu yang terhormat, kondisi COVID semakin mencengkam. Ketika ketidakpastian masa depan benar-benar menjadi kecemasan rakyat, ternyata pemerintah yang terhormat sungguh tega. Dana bantuan sosial dikorupsi. Hukuman bagi pelaku sungguh di luar ekspektasi. Namun inilah Indonesia. Negara kita, negara yang selalu berusaha menjawab segala permasalahan ketika bencana sudah terjadi. Rasanya pemerintah tidak sadar kalau rakyat benar-benar sedang cemas. Banyak sekali rakyat yang kehilangan pekerjaan, krisis pasar tenaga kerja nyata terjadi. Di luar sana, terlalu banyak rakyat yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Untuk diri mereka sendiri, untuk anak istri mereka, dan keluarganya. Di mana hati nurani pemerintah yang sibuk menyalurkan bantuan, tapi dengan basis data yang tidak karuan. Ya, sungguh sia-sia ya. Apalagi ditambah dengan korupsi yang mereka lakukan. Jika rakyat bisa bersuara, malu pasti jawabannya. Kami rakyat cuma bisa meratap berharap kebagian jatah. Tapi maaf, kami bukan pengemis. Situasi memang semakin sulit, di mana pekerjaan semakin sedikit. Permasalahan tenaga kerja belum diletakkan sebagai inti penghambat kesejahteraan ekonomi. Selama ini, isu ketenaga kerjaan hanya dikaitkan dengan masalah pengangguran. Ya, hitungan angka yang jadi acuan. Padahal lebih dari itu, tenaga kerjaan erat kaitannya dengan pendidikan, akses, kemiskinan. Itu yang kami lihat. Mayoritas pekerja di Indonesia, sektor informal. Ini juga memperlihatkan semakin mahalnya perlindungan sosial dan kerja layak untuk kita semua. Revolusi industri 4.0 yang katanya mempermudah kehidupan manusia, mana? Nyatanya menyingkirkan pekerjaan-pekerjaan kelompok bawah. Riset Prakarsa di tahun 2017 juga menunjukkan bahwa bahkan terjadi penurunan kerja layak pada pekerja di sektor platform digital online, seperti di transportasi online. Mereka tidak memiliki jam kerja yang layak, tidak punya standar upah, dan tidak ada perlindungan tenaga kerja. Padahal terpenuhinya kebutuhan hidup layak sudah diatur dalam undang-undang. Lalu apakah ini sudah terjadi? Jawabannya belum. Indonesia masih menjadi negara kesejahteraan yang masih diharapkan oleh semua orang. Meskipun ini sudah disadari oleh pemerintah ya. Tapi pemerintah masih bertahan dengan solusi pengentasan kemiskinan lewat jalur bansos. Yang celah korupsinya besar dan datanya carut-marut. Masihkah harus bertahan seperti ini terus? Jika menunggu kemampuan fiskal negara membaik, ya butuh waktu bertahun-tahun. Rakyat tersiksa dan tidak bisa menunggu. Bukankah seharusnya negara hadir untuk rakyatnya?
Kami sebagai rakyat berusaha bertahan hidup di tengah wabah. Hak kami adalah mendapatkan perlindungan dari negara, dari pemerintah yang terhormat. Kami perlu mendapatkan jaminan dasar semesta. Kami perlu jamesta untuk menjawab ketidakpastian hidup kami ke depannya. Pandemi ini masih berlangsung, tidak tahu kapan berakhirnya. Kami rakyat Indonesia yang sedang berjuang butuh dukungan, butuh perlindungan tanpa terkecuali, dan juga tidak dipersulit oleh birokrasi. Mohon dengarkan kami sebagai rakyat, mohon tidak menutup telinga. Lihatlah kami, pandanglah sebagai rakyat yang menuntut kebijakan. Kami mohon keadilan serta kebijakan yang pro rakyat, dan kami akan mengawal sampai kebijakan atas nama rakyat. Kami bergerak bersama bersuara. Salam hormat dari kami, Koalisi Jamesta. Kami mewakili rakyat Indonesia. Salam adil, salam sejahtera.